Kakak Ansi. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman Komisi 4 yang saya hormati, Pak Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, dan juga Pak Dirut BPD PKS. Pak Dirut, panja ini ada karena berangkat dari peduli dan prihatin terhadap komitmen besar negara kita untuk melakukan peremajaan dan pengembangan sawit rakyat. Kita ingin melihat, mengevaluasi sejauh mana komitmen itu betul-betul dijalankan, Pak. Tujuan pembentukan BPD PKS ini tadi Bapak sendiri menyebutkan meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat, Pak. Terus terang, Pak, kalau saya lihat yang pertama dari soal desain kelembagaan BPD PKS dan distribusi subsidi, saya bisa menyimpulkan, Pak, bahwa kelembagaan BPD PKS ini sangat cenderung berpihak kepada konglomerat besar dan tidak peduli kepada pekebun rakyat, Pak. Apa buktinya? 5 tahun mulai dari 2016 sampai 2021 misalnya, Pak, subsidi untuk peremajaan sawit rakyat itu cuma 6,59 triliun. Hanya 5%, Pak. Sementara subsidi buat biodiesel itu sampai 85%, Pak. Apakah ini fair? Apakah ini adil? Apakah ini proporsional? Lalu dasar perhitungannya seperti apa? Kalau saya kembali menyimpulkan, dasar perhitungannya tidak ada. Kalau lihat struktur organisasi BPD PKS di komite pengarah, Pak, ini semuanya menteri urusannya di hilir, Pak. Sementara kalau bicara soal peremajaan sawit, itu urusannya di Kementerian Hulu. Jadi keberpihakannya ini pasti sangat kecil, Pak. Boro-boro mau ngomong soal sarana dan prasarana, kemitraan, kelembagaan petani, nggak dipedulikan, Pak. Walaupun penjelasan Bapak semua itu keren, Pak. Tapi cuma textbook, Pak. Cuma tekstual, kontekstualnya tidak, Pak. Kenapa? Ya keberpihakan anggarannya 85% ke biodiesel. Bapak omong minyak tadi baru karena kemarin ribut kata Ibu Pim. Konkret, kalau kita mau dorong, saya setuju, memang Dewan Pengarahnya yang harus kita hadirkan untuk kita ajak bicara. Kenapa? Karena Pak Dirut mengatakan bahwa Dewan Pengarah itulah yang memberikan visi, arah, dan orientasi serta kebijakannya. Nah, mereka ini yang harus kita ajak diskusi. Tetapi saya juga bingung, tadi sempat disinggung, soal keberadaan narasumber utama dalam komite pengarah, dan ini sifat tetap. Kepmen 134 2020. Saya buka-buka beberapa nama, 3 nama setidaknya itu menguasai sekitar 1,5 juta hektar lahan sawit. Jadi kalau dipikir, Pak, BPD PKS ini mengalami konflik of interest yang akut. Jadi hari ini saya pesimis juga kalau mau bicara bahwa BPD PKS ini peduli kepada sektor hulu. Kenapa? Ya yang duduk di dalamnya model kayak begini. Saya mau minta, Pak, tolong diberikan kepada kami, Pak, data, Pak, besaran pungutan dari setiap perusahaan tadi, Pak. Setiap tahun tuh dia kasih berapa pungutannya. Lalu yang disubsidi oleh BPD PKS kepada mereka itu berapa besar, Pak? Jangan sampai nanti orang ngomong, Pak, ini legalisasi perampokan. Jangan sampai loh, Pak. Karena memang faktanya terlihat seperti ini. 5 tahun realisasi PSR hanya 232.537 hektar. Tadi sempat disinggung-singgung soal pentingnya KLHK. Lalu ada yang bilang, ya KLHK karena tidak di lahan hutan. Loh, legalitas lahan khususnya yang terkait dengan kawasan hutan kan ada. Belum lagi tumpang tindih dan segala macam.
Belum lagi kalau bicara aspek sustainabilitasnya. Ada pertimbangan ekologinya di sana. Kenapa KLHK tidak ikut di dalamnya? Faktanya banyak lahan sawit yang ada di hutan. Dan yang kedua, ada kepentingan keberlanjutannya. Ada dimensi ekologisnya yang harus dipertimbangkan di sana, Pak. Jadi menurut saya, ya memang mau tidak mau nih Dewan Pengarah ini harus kita hadirkan, Pak. Yang berikut, ya terus terang kalau mau ujungnya, Pak, menurut saya kita utak-atik lagi keberpihakan anggaran ini, Pak. Ya kalau bisa komitmen untuk membangun sarana dan prasarana itu prosentasenya dibesarkan. Kemitraan itu prosentasenya dinaikkan. Harus ada afirmasi kepada kelembagaan petani atau pekebun rakyat ini, Pak. Kalau tidak, posisi tawarnya akan lemah. Dia tidak ikut menentukan arah dan orientasi serta kebijakan BPD PKS. Padahal bicara peremajaan dan pengembangan sawit rakyat, itu adalah bicara mereka, Pak. Nah, tapi kalau mereka hal-hal ini tidak diangkat, ya ini kita hanya akan bohong-bohongan aja. Yang berikut saya mau tanya soal Sukovindo, Pak. Proses pencairan dana program PSR ini melalui PT Sukovindo. Tetapi kami bicara berdiskusi dengan sejumlah pihak ya yang mereka mengeluhkan juga, Pak, soal persyaratan-persyaratan yang kerap kali itu tidak konsisten. Nah ini tolong diklarifikasi. Dan yang kedua, ada yang mengatakan Sukovindo itu hanya ada di provinsi, di ibu kota provinsi. Menjangkau itu tuh bisa sampai 5-7 jam untuk mencapai ke sana gitu loh. Sementara online pun tidak mudah untuk diakses, kira-kira hal-hal seperti itu, Pak. Nah ini apa yang menjadi pertimbangan sehingga kemudian Sukovindo inilah yang dipilih. Sedikit lagi yang terakhir soal kewenangan untuk memberikan izin usaha kepada perkebunan. Itu yang kami catat itu ada 2 yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu pembangunan kebun dengan modal dalam negeri, maka izinnya itu bisa dari kabupaten pun seterusnya. Ada juga provinsi dan dari Kementerian Pertanian. Sedangkan ada juga kebun yang dibangun dengan investasi asing, maka kabarnya persetujuannya itu diberikan oleh BKPM dengan dilengkapi rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian. Nah, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mempercepat proses PSR ini ada kesan belum sepenuhnya optimal, Pak. Ya, ada beberapa hal, maka mungkin yang perlu dioptimalkan itu adalah sosialisasi yang lebih gencar, Pak. Menyangkut aturan main, menyangkut peraturan dan seterusnya. Melakukan pendataan kebun sawit rakyat, kalau bisa by name by address, sehingga tidak salah sasaran. Lalu aspek legalitas sawit rakyat ini juga perlu diperbaiki dan diperhatikan. Dan tentu memberikan pendampingan yang lebih intensif, terutama bagi petani yang sudah mendapatkan dana peremajaan ini. Tapi terus terang, cerita BPD PKS ini, Pak Dirut, sebagai anak negeri, saya menangis, Pak Dirut. Kok bisa uang rakyat kasih lagi ke orang kaya begitu loh, Pak Dirut. Terima kasih.